wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 tentang SL Slack dan DHCP versi 6. Di modul 8.1 di sini ada IPv6 GUA assessment, yaitu penugasan GUA IPv6. Nah, di 8.1.1 ini yang mana konfigurasi host IP versi 6. Jadi IPv6 Global Unicast Address GUA is a manually configuration using the IPv6 addressing. IPv6 address select prefix length interface konfigurasi command. So in the figure, di sini jadi yang mana host Windows juga dapat dikonfigurasi secara manual dengan konfigurasi alamat GUA versi SIG. Berikut contoh gambar di bawah ini. Konfigurasi secara manual. Di 8.1.2 ini IPv6 host link local address, yang mana tautan host IPv6 alamat lokal. Host operating system will at a time show a link local address appended with a percent and a number. This is zone ID or scope ID. It is used by the host to associate the LLA with a specific interface. Jadi sistem operasi host terkadang akan menampilkan alamat lokal tautan yang ditambahkan dengan persen dan angka. Ini dikenal sebagai ID zona atau ID lingkup, yang mana digunakan untuk host untuk mengaitkan LLA dengan antarmuka tertentu. Di sini ada IP config yang mana untuk mengecek IP tersebut. Selanjutnya di 8.1.3 ini the IPv6 GUI can be accessed dynamically using styled and stateful service. Styled and stateful method in this module use ICMP versi 6 RA message to suggest to the host how to create or query it is IPv6 configuration. Although host operating system follow the suggestion of the RA, the actual destination is ultimately up to the host. Jadi IPv6 GUI ini dapat diberikan secara dinamis menggunakan layanan tanpa negara dan tanpa negara, seperti yang ditentukan pada gambar di bawah ini. Jadi semua metode tanpa styles dan stateful dalam modul ini menggunakan pesan RA SMP versi 6 untuk menyarankan kepada host cara membuat atau memperoleh konfigurasi IP versi 6. Meskipun sistem operasi host mengikuti saran RA, putusan sebenarnya pada akhirnya tergantung pada host. Di Dynamic GUI Assessment terdapat dua, yang pertama stateless dan stateful. Stateless ini mencakup dua juga. Yang pertama SLX only, SLX with DHCP server. Di stateful ini ada satu yang mana dia DHCP versi 6 server.
di 8.1.4 ini there are message yang mana pada there are message flags ini mencakup 3 bagian. Yang pertama ada flags, O flags, dan yang terakhir ada M flag. Next di 8.2 SLX apa 2.1 ini ada SLX overview. Jadi not every network has or needs access to DHCP versi 6 server, but every device in IPv6 network needs a GUA. The select method enable hosts to create their own unique IPv6 global unicast address without the service of a DHCP server. Jadi tidak semua jaringan memiliki atau membutuhkan akses ke server DHCP versi 6, tetapi setiap perangkat dalam jaringan IPv6 ini membutuhkan GUA. Jadi dalam metode SLX ini memungkinkan host untuk membuat alamat unicast global IPv6 unik mereka sendiri tanpa layanan server DHCP versi 6. Jadi SLX uses IPv6 RA message to provide addressing on and other configuration information that will normally be provided by a DHCP server. Host configuration is IPv6 address based on the information that is sent in the RA. RA messages are sent by an IPv6 router every 200 second, yang mana yang artinya itu saat menggunakan pesan RA ICMP untuk menyediakan alamat dan informasi konfigurasi lainnya yang biasanya disediakan oleh server DHCP. Host mengkonfigurasi alamat IPv6 ini berdasarkan informasi yang dikirim di RA. Pesan RA dikirim oleh router IPv6 setiap 200 detik. Di sini enable di 8.2.2 ini enable select, yaitu mengaktifkan SLX yang mana pada RI router 1 G0/0/1 ini telah dikonfigurasi dengan IP versi 6 yang ditunjukkan dalam alamat link lokal. Jadi pada verifikasi alamat IPv6 ini atau verif IPv6 addresses yang mana diberikan alamat IPv6 seperti di bawah ini. Yang pertama ada link lokal IPv6 address, yang kedua GUA and subnet, dan yang ketiga IPv6 all nodes group. Nah, di enable IPv6 routing atau aktifkan routing IPv6 ini, to enable to sending of RA message, a router must join the IPv6 all router group using the IPv6 unicast routing global config. Jadi untuk mengaktifkan pesan RA, router harus bergabung dengan grup semua router IPv6 menggunakan perintah konfigurasi IPv6 unicast routing.
router 1 config IP versi 6 unicast routing. Di verify SLX is enabled, yaitu pastikan SLX diaktifkan. Jadi setelah diaktifkan, use the show IPv6 interface command to verify if a router is enabled also. Jadi dapat menggunakan perintah show IPv6 interface untuk memverifikasi apakah router telah diaktifkan, seperti ditunjukkan di bawah ini ya. Router 1 show IPv6 interface G0/0/1, dia akan mengeluarkan output seperti di bawah ini. Ada selanjutnya 8.2.3 ini slash only method atau metode menggunakan SLX. Jadi enable by default when the IPv6 unicast routing command is configured. Slash diaktifkan secara default ketika perintah IPv6 unicast routing dikonfigurasi. Jadi all enable internet interface with an IPv6 GUI configuration will start sending RA message with the flag set to 1 and the ONM flag set to 0. Jadi semua antarmuka internet yang diaktifkan dengan IPv6 GUI ini yang dikonfigurasi akan memulai mengirimkan pesan RA dengan bendera A diatur ke 1 dan bendera O dan M ini diatur ke 0. Jadi di gambar ini dalam contoh PC1 diaktifkan untuk mendapatkan informasi pengalaman IPv6 secara otomatis, karena pengaturan bendera A, O, M ini PC1 hanya melakukan SLX menggunakan informasi yang terdapat dalam pesan RA yang dikirimkan oleh router 1 ini. Jadi alamat bawaan adalah alamat IPv6 sumber dari pesan RA yang merupakan LLA untuk router 1. Jadi gerbong defaultnya hanya didapat secara otomatis dari pesan RA. Jadi server DHCP versi 6 ini tidak menyediakan informasi. Untuk mengecek IP itu menggunakan IP config. Di 8.2.4 ini itu ada ICMP versi RS message, yaitu pesan RS ICMP versi 6. Nah, di gambar ini PC1 baru saja ngebot dan belum menerima pesan RA. Oleh karena itu ini mengirimkan pesan RS ke alamat multicast semua router IPv6 dari FF 0 to 2 yang meminta RA. Jadi router 1 ini adalah bagian dari grup semua router IPv6 dan menerima pesan RS. Jadi itu menghasilkan RA yang berisi awalan jaringan lokal dan panjang awalannya. Kemudian dia mengirimkan pesan RA ke alamat multicast semua simpul IPv6 ini dari
FF 002 ini jadi PC1 ini menggunakan informasi untuk membuat IP versi 6 GUI yang unik. Next, jadi di 8.2.5 ini yaitu ada host process to generate interface ID yang artinya yaitu proses host untuk menghasilkan ID terbuka. Jadi yang intinya yaitu Windows, Linux, and Mac OS allow for the user to modify to the generation of the interface ID to be either randomly generated or to use EW64, yaitu yang artinya Windows, Linux, dan Mac OS memungkinkan pengguna untuk memodifikasi pembuatan ID antarmuka agar dihasilkan cara acak atau menggunakan EW64. Di 8.2.6 ini ada duplicate address detection, deteksi alamat duplikat. Jadi SLX select is a stateless process. Therefore a host has the option to verify that a newly created IPv6 address is unique before it can be used. The duplicate address detection atau that process is used by a host to ensure that the IPv6 GUI is unique. Jadi yang artinya SLAX C ini adalah proses tanpa stateless. Oleh karena itu, host memiliki opsi untuk memeriksa bahwa alamat IPv6 ini yang baru dibuat unik sebelum dapat digunakan. Jadi proses deteksi alamat duplikat digunakan oleh host untuk memastikan bahwa IPv6 GUI itu unik. Perkenalkan, nama saya Maji Adiasa. Di sini saya akan menjelaskan dari part 3-nya, yaitu bagian modul 8 Slack dan DHCP-v6. Tahap-tahap operasi DHCP-v6 ini menjelaskan kalau stateless DHCP-v6 ini menggunakan bagian dari Slack untuk mengantisipasi bahwa semua informasi yang diperlukan itu disuplai ke hostnya. Stateful DHCP-6 itu tidak membutuhkan Slack. Walaupun DHCP-v6 itu sama seperti DHCP-v4, dalam yang dapat diprovidasinya ada dua protokol yang independen dari masing-masing sendirinya. DHCP-v6 juga define di versi 3315. Host memulai DHCP-v6 client atau server komunikasinya setelah stateless DHCP-v6 itu atau stateful DHCP-v6 itu terindikasi di bagian RA-nya. Server client juga memesan untuk destinasi UDP port 546-nya ini, sementara client untuk ke servernya DHCP-v6 ini memesan untuk destinasi dari port 547 UDP. Ada cara-caranya yang dilihat. Nah, di sini step satunya itu host mengirim pesan ke RS. Kedua, ini ada routernya ngerespon dengan pesan RA. Ketiga, host mengirim pesan solicit di DHCP-v6. Keempat, ada DHCP server ngerespon dengan
pesan advertise. Kelima adalah host merespon ke server DHCP v6, dan terakhir adalah DHCP v6 itu membalas pesannya. Jadi next ada DHCP stateless server ini hanya menyediakan informasi yang identikal untuk semua device di dalam jaringan seperti IPv6 address dan DNS server. Dari DNS server, proses ini disebut sebagai stateless DHCP v6 karena server tidak maintenance semua client state informasi perangkatnya yang ada atau dialokasikan IPv6 addressnya. Stateless di HCPv6 server itu hanya menyediakan konfigurasi parameter untuk klien, tidak IPv6 addressnya atau alamat IPv6 seperti contoh di foto berikut. Ini ada penjelasannya. Next ada mengaktifkan stateless di HCPv6 di interface. Di HCPv6 ini diaktifkan di router interface menggunakan IPv6 and the other config flag interface dikonfigurasi command-nya. Ini mengaktifkan bendera O-nya ke 1. Like-nya ini atau outputnya ini bakal mengkonfirmasi bahwa RA ini akan diberitahukan untuk menerima host untuk menggunakan stateless auto configure atau bendera A sama dengan 1 dan mengkontak DHCP v6 servernya untuk mendapatkan sebuah informasi konfigurasinya, yaitu bendera O sama dengan 1. Seperti contoh konfigurasinya, operasi stateful DHCP v6. Opsi ini sangat mirip dengan DHCP v4. Di kasus ini RA-nya memesan untuk memberitahu kliennya untuk mendapatkan semua alamat informasinya dari stateful DHCP v6 server kecuali default gateway-nya yang dimana source IPv6 link local address dari RA itu sendiri. Ini dikenal sebagai stateful DHCP v6 karena DHCP v6 server itu maintain informasi dari perangkat IPv6. Ini sama seperti DHCP v4 server yang mengalokasikan alamatnya untuk IPv4. Seperti contoh di sini. Ada contoh di sini dan ini ada penjelasannya. Dan ini ada catatannya juga. Next ada mengaktifkan stateful DHCP v6 di interface. Ini menggunakan command IPv6 and di manage config flag, dan untuk setting M flag-nya ke 1 atau bendera M ke 1 ini menggunakan config IPv6 and di prefix default auto config. Ini interface ini command interface ini akan nonaktifkan slug untuk settingnya dari bendera A ke 0. Ini contohnya. Dan ya, habis itu untuk bagian 8.4 akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Satrivo Praditya akan melanjutkan penjelasan tentang masih di modul 8 yaitu 8.4 tentang configure DHCP versi 6 server. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasan berikutnya, yaitu ada 8.4.1 tentang DHCP versi 6 router rules. Nah, jadi di sini Cisco IOS itu adalah perangkat yang kuat. Nah, dalam jaringan yang lebih kecil. Nah, jadi kita itu tidak perlu
perangkat terpisah ya untuk memiliki DHCP server, lalu client ataupun relay agent. Nah, jadi perangkat Cisco router ini itu dapat dikonfigurasi untuk menyediakan layanan dari DHCP versi 6 server itu sendiri. Nah, di sini secara khusus, jadi router ini dapat dikonfigurasi menjadi salah satu dari beberapa hal berikut ini. Di sini ada 3. Yang pertama, router dapat dikonfigurasi menjadi DHCP versi 6 server. Nah, jadi router itu menyediakan layanan DHCP versi 6 ini tanpa stateless ataupun stateful. Nah, yang kedua, itu ada DHCP versi 6 untuk client. Nah, jadi interface router itu memperoleh konfigurasi IP versi 6 dari server DHCP versi 6 itu sendiri. Nah, yang terakhir ada DHCP versi 6 relay agent. Nah, di sini jadi router tuh menyediakan layanan DHCP versi 6 ketika klien dan server berada pada jaringan yang berbeda. Jadi ketika ada dua topologi ataupun dua jaringan yang berbeda, nah relay agent inilah menjadi penyedianya ataupun menjadi penerusnya dari DHCP versi 6 untuk klien dan server ketika berbeda jaringan seperti itu. Nah, lanjut masuk ke 8.4.2 tentang configure a stateless DHCP versi 6 server. Nah, jadi opsi server untuk DHCP versi 6 stateless itu mengharuskan router untuk mengiklankan informasi jaringan dari IP versi 6 itu sendiri. Nah, namun klien harus menghubungi server DHCP untuk informasi lebih lanjut. Nah, jadi ketika server DHCP ini jadi router ini harus menginginkan informasi. Nah, lalu klien juga harus menghubungi server untuk mendapatkan informasi lebih lengkapnya seperti itu. Nah, kita lihat di contoh seperti ini. Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Di sini ada penjelasannya ya. Nah, seperti ini penjelasannya ya. Jadi dalam contoh ini, router 1 atau R1 akan menyediakan layanan Slack ya untuk konfigurasi IP versi 6 host dan layanan IP versi 6. Nah, jadi ada 5 langkah untuk konfigurasi dan memverifikasinya, yaitu pertama ada enable IP versi 6, routing, ada define DHCP versi 6 full name, lalu configure, lalu ada bind, lalu ada verify that the host. Nah, di sini ada caranya ya. Yang pertama itu ada mengaktifkan routing ya, mengaktifkan routing ataupun rute dari IP versi 6 itu sendiri. Nah, caranya dengan perintah ini, IP versi 6 unicast routing. Nah, jadi perintah ini itu diperlukan untuk mengaktifkan rute IP versi 6 itu sendiri, meskipun router tidak harus menjadi server dari DHCP versi 6 stateless ya di sini. Nah, router harus menyediakan pesan ICMP versi 6 RA seperti itu. Langkah selanjutnya itu adalah menentukan nama ya, define DHCP versi 6 full name. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini, IP versi 6 DHCP full. Nah, namanya apa? Seperti itu. Nah, jadi perintah ini menggunakan perintah konfigurasinya. Perintah ini akan memasukkan mode subkonfigurasi pool DHCP versi 6 sehingga diidentifikasi oleh router itu sendiri. Nah, di sini ada catatan ya. Nah, nama pool tidak harus menggunakan huruf kapital, namun menggunakan nama dengan huruf kapital akan mempermudah untuk melihatnya dalam konfigurasi. Nah, jadi sebenarnya untuk ini kapital ini tidak diharuskan ya, ataupun diperbolehkan menggunakan huruf kecil. Nah, tapi jika ingin melihatnya lebih jelas saat menampilkan konfigurasinya ataupun hasil konfigurasi nanti, lebih baik menggunakan huruf kapital karena agar lebih jelas seperti itu. Selanjutnya, angka ketiga itu adalah konfigurasi pool, konfigur DHCP pool ya. Nah, jadi router 1 ini akan dikonfigurasi untuk menyediakan informasi DHCP tambahan, termasuk alamat server DNS dan domain name, seperti ditunjukkan pada output perintah. Nah, di sini ada DNS server, kita masukkan IP versi 6-nya, lalu domain name. Domain name ini contohnya di sini example.com ya. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya di sini ini adalah
bind the DHCP versi 6 pull to an interface. Nah, jadi DHCP versi 6 ini harus di-cut ke interface menggunakan perintah konfigurasi interface versi 6 DHCP server pull name seperti yang ditunjukkan pada output di bawah ini ya. Nah, jadi di sini perintahnya melalui interface, kita masuk ke interface-nya berapa, lalu description-nya, nah lalu IP versi 6-nya berapa. Nah, ini kita masukin. Nah, lalu di sini ini perintahnya ya. Lalu kita no-shoot agar bisa langsung aktif. Nah, jadi router menanggapi perintah versi awal DHCP versi 6 ini tanpa status pada interface ini. Nah, dengan informasi yang terdapat dalam pool, di sini ya, bendera 0 ini perlu diubah menjadi manual dari 0 ke 1 untuk menggunakan perintah interface IP versi 6. Nah, jadi pesan RA itu akan dikirim pada interface ini menunjukkan bahwa informasi tambahan tersedia dari server DHCP versi 6 tanpa status seperti itu. Nah, lanjut step 5-nya itu ada verifikasi host untuk menerima ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita tinggal lihat IP config all. Nah, bisa kita lihat ya. Ini tadi DNS-nya ya, yang kita dalam contoh ini menggunakan example.com. Lalu di sini bisa kita lihat DNS-nya seperti itu. Nah, ini perintahnya ya. Oke, lanjut. Masuk ke 8.4.3 tentang configure a stateless DHCP versi 6 client. Nah, jadi router juga dapat menjadi klien dari DHCP versi 6 dan mendapatkan konfigurasi IP versi 6 dari server DHCP versi 6. Seperti router yang berfungsi sebagai server DHCP versi 6 pada gambar di bawah ini ya, di sini ya. Nah, di sini juga ada 5 cara sama seperti sebelumnya, yaitu kita enable routing dulu, lalu konfigurasi client router untuk create LLA, lalu configure client router to use Slack, lalu ada verify that the client router is assigned UAE, lalu ada verify. Nah, untuk memverifikasi perintahnya kita masuk menggunakan IP versi 6 ini case routing ya, untuk router 3-nya di sini ya, kliennya ya, untuk terhubung ke DHCP server. Nah, step yang kedua itu mulai interface. Nah, lalu IP versi 6-nya itu kita enable. Nah, jadi agar bisa langsung mendapatkan ya. Nah, lalu di sini itu ada IP versi 6 address auto config. Nah, untuk di step nomor 3 ini, jadi router client itu perlu dikonfigurasi untuk menggunakan Slack guna membuat konfigurasi IP versi 6. Perintah versi 6 address auto config ini memungkinkan konfigurasi otomatis untuk ini menggunakan Slack ini ya. IP versi 6 nya menggunakan Slack seperti itu. Jadi udah otomatis gitu. Nah, yang keempat itu adalah verifikasi bahwa klien ini telah diberi UAE. Nah, caranya seperti apa? Kita show versi 6 interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini ada catatan ya. Interface mungkin memerlukan waktu beberapa detik untuk menyelesaikan proses. Nah, jadi saat kita menjalankan perintah ini mungkin membutuhkan waktu agak lama ya, seperti itu. Nah, ini adalah router client telah diberikan UAE-nya. Nah, lalu lanjut ke step nomor 5. Step nomor 5 itu adalah verifikasi bahwa klien menerima informasi DHCP dari lainnya. Nah, caranya sama seperti tadi, tapi di sini kita ganti show IP versi 6 DHCP interface. Nah, kita masukkan interface berapa. Nah, di sini kelihatan semua. Ininya interface berapa menjadi mode klien ya. Nah, bisa kita lihat di sini di 100 ini menjadi klien, sedangkan di sini menjadi server seperti itu. Nah, di sini konfigurasi parameternya, di sini DNS servernya dan juga domain name-nya. Nah, lanjut ke 8.4.4 configure a stateless DHCP server. Nah, jadi opsi server DHCP stateful itu mengharuskan router yang mendukung IP versi 6 memberitahu host untuk menghubungi DHCP versi 6 server. Nah, guna memperoleh semua informasi dari jaringan IP versi 6 yang diperlukan. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, jadi di sini pada router 1 ini akan menyediakan layanan DHCP versi 6 stateful ke semua host di jaringan. Nah, di jaringan lokal, maaf ya, jadi di jaringan lokal.
Nah, mengkonfigurasi server DHCP versi 6 stateful mirip dengan mengkonfigurasi server stateless sama seperti sebelumnya. Nah, jadi perbedaan yang paling signifikan antara configure server stateless dan DHCP stateful itu adalah bahwa server DHCP versi 6 stateful juga menyertakan informasi dari IP versi 6 yang mirip dengan server DHCP versi 4. Seperti itu. Nah, caranya juga sama seperti sebelumnya ya, yang stateless ada 5. Yang pertama tuh enable routingnya. Nah, versi 6 kita unique case. Nah, lalu di sini kita berikan nama DHCP versi stateful ya. Lalu di sini beda di sini kita kasih prefix ya di sini untuk versi kita menggunakan prefix ya. Nah, untuk step nomor 3 ini jadi router 1 itu akan dikonfigurasi untuk menyediakan address ya versi 6. Alamat seperti DNS, nama domain, nah seperti ditunjukkan pada output perintah ini ya di bawah ini. Nah, lalu di DHCP versi 6 itu stateless ini ya, semua dan parameter konfigurasi lainnya itu harus ditetapkan oleh server dari DHCP versi 6 itu sendiri. Nah, perintah awalan alamat yang digunakan untuk menunjukkan kumpulan alamat yang dialokasikan oleh server, informasi lain disediakan oleh server DHCP versi 6 stateful ini biasanya mencakup alamat seperti DNS, domain name, seperti yang ditunjukkan di bawah ini ya. DNS berapa, domain name-nya apa. Lanjut. Nah, di sini kita pull ya. Langkah keempat ini kita gabungkan ya, kita kan DHCP versi 6 ini ke interface seperti itu kurang lebihnya. Nah, caranya seperti ini. Interface giga segment kita masukin, kita describe-nya, lalu kita masukkan alamat address-nya sama default gateway-nya. Nah, lalu di sini kita masukkan perintahnya. Nah, di sini ada penjelasannya ya. Jadi, yang pertama itu bendera M itu diubah secara manual dari 0 ke 1 menggunakan perintah antar interface IP versi 6 ini ya, menggunakan perintah ini. Nah, yang kedua ya, itu adalah bendera A dirubah manual dari 1 ke 0 menggunakan perintah ini ya, set. Nah, bendera A dapat dibiarkan pada 1, tetapi beberapa sistem operasi klien seperti Windows akan membuat GUI menggunakan select dan mendapatkan GUI dari server DHCP versi 6 yang berstatus menetapkan bendera A ke 0, memberitahu klien untuk tidak menggunakan select untuk membuat GUI A. Jadi karena sudah dibuat ya seperti itu. Nah, selanjutnya jadi dari versi 6 ini router 1 akan merespon dengan informasi yang dapat dikumpulkan untuk menerima permintaan DHCP versi 6 berstatus interface ini. Nah, kelima itu adalah verifikasi atau verify ya. Apakah host menerima informasi dari IP versi 6. Nah, kita config all. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini muncul informasinya. Nah, yang berbeda sendiri ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, ke 8.4.5 tentang configure stateful DHCP versi 6 client. Nah, di sini jadi router dapat menjadi client DHCP versi 6. Nah, jadi router client perlu mengaktifkan unique cache routing IP versi 6 dan alamat link lokal IP versi 6 untuk mengirim dan menerima pesan IP versi 6-nya. Nah, jadi secara default itu router itu menerima IP versi 4 ya. Nah, untuk agar menerima IP versi 6 itu perlu kita unique cache routing IP versi 6 dan link lokalnya IP versi 6 juga seperti itu agar dia bisa menerima IP versi 6. Nah, caranya juga ada 5. Langsung saya di sini pertama ada enable IP versi 6 routing. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita unique cache routing dulu untuk IP versi 6-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface. Nah, lalu kita enable fungsi untuk apa? Nah, jadi perintah enable ini dikonfigurasi pada interface untuk memungkinkan router membuat LLA versi 6 tanpa memerlukan WA, beda seperti sebelumnya ya. Jadi kita enable ini tanpa memerlukan WA, jadi bisa langsung membuat LLA IP versi 6-nya. Nah, selanjutnya itu kita kasih IP versi 6 DHCP address DHCP.
Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk meminta informasi dari IPv6 dari server. Nah, jadi meminta alamat dari server, ini seperti itu. Tanpa konfigurasi ya. Nah, di sini lalu kita show IPv6 interface brief. Nah, di sini bisa kita lihat muncul untuk interface Gigafast Ethernet 0/0/1. Di sini kita verify, bisa kita lihat di sini. Nah, sama seperti sebelumnya ini kita client mode. Nah, lalu address-nya bisa kita lihat di sini 128 ya karena versi 6, lalu di DNS-nya dan juga domain-nya. Nah, lanjut. Yang selanjutnya ada 8.4.6 tentang DHCP versi 6 server verification command. Nah, jadi kita gunakan perintah show IP versi 6 DHCP pool dan perintah show IP versi 6 DHCP binding. Nah, untuk memverifikasi operasi DHCP versi 6 pada router. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi perintah ini memverifikasi bahwa mengidentifikasi jumlah klien yang aktif. Nah, jadi dalam contoh ini ya, pool IP versi 6 stateful itu saat ini memiliki dua klien. Memiliki dua klien yang mencerminkan PC1 dan juga router 3 menerima alamat global unique versi 6 dari server mereka. Nah, sama seperti sebelumnya ya, contoh di sini ya, satu ini jadi sini dua klien R3 dan juga PC1 seperti itu. Nah, dan IP-nya seperti ini ya. Bisa kita lihat di sini digunakan dua in use ya, maksudnya menggunakan ada dua yang menggunakan. Selanjutnya gunakan output ataupun perintah show IP versi 6 DHCP binding. Nah, command ini digunakan untuk menampilkan alamat link lokal IP versi 6 klien dan alamat unicast global yang ditetapkan oleh server. Nah, jadi output menampilkan stateful saat ini pada router 1. Klien pertama dalam output adalah PC1 dan klien kedua adalah router 3. Nah, jadi informasi ini itu dikelola dari server DHCP versi 6 stateful. Nah, server DHCP versi 6 stateless tidak akan mengelola informasi ini. Nah, perbedaannya seperti itu ya. Nah, jadi DHCP versi 6 stateful ini sama seperti DHCP versi 4-nya ya, ataupun IP versi 4-nya. Nah, beda dengan status ini tidak akan mengolah informasi ini. Nah, jadi kalau kita menggunakan stateful, informasi ini akan muncul. Jadi jika kita menggunakan stateless, informasi ini tidak akan muncul, tidak akan lengkap seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke 8.4.7, yaitu tentang configure DHCP relay again. Nah, jadi di sini jika server DHCP versi 6 berada pada jaringan yang berbeda dari klien, ya. Ini contoh seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya. Ini contohnya berbeda jaringan ya. Maka router IP versi 6 dapat dikonfigurasi sebagai agen relay untuk DHCP versi 6. Nah, konfigurasi agen relay DHCP ini serupa dengan konfigurasi router pada IP versi 6 pada IP versi 4 ya, sebagai relay untuk DHCP versi 4. Nah, jadi pada gambar ini router 3 itu dikonfigurasi sebagai server. Nah, PC1 berada pada jaringan nih, kita lihat 21 00 db akad ini 2. Nah, kalau di sini ini 1 ya. Nah, itu sudah berbeda jaringan. Dan memerlukan layanan server DHCP versi 4 berstatus untuk memperoleh konfigurasi IP versi 6-nya. Router 1 dikonfigurasi sebagai relay again-nya untuk DHCP versi 4. Nah, jadi sintak perintah konfigurasinya itu nah seperti ini. IP versi 4 DHCP relay destination IP versi 6. Nah, kita tulis seperti ini lengkapnya ya. Dan kita tulis interface-nya berapa, nah, portnya berapa. Nah, di sini ya alamatnya itu yang ini ya, yang sebelah kirinya ya, karena kan berbeda jaringan, kita ingin menghubungkan dari server karena kita berbeda jaringan, kita ingin menghubungkan PC1 ini agar bisa mendapatkan layanan dari server, makanya kita menggunakan perintah ini. Jadi yang masuk dari router R1 ini kita masukkan IP-nya versi 6-nya. Nah, di sini ya IP versi 1-nya. Nah, lalu kita interface-nya berapa di sini. Nah, agar bisa terhubung seperti itu. Nah, lanjut kita ke
Penjelasan selanjutnya 8.4.8 tentang verify DHCP relay agen. Nah, jadi di sini verifikasi bahwa agen relay itu beroperasi dengan interface show IPv6 DHCP interface, dan perintah ini untuk verifikasi bahwa host Windows itu menerima informasi dari IPv6 dengan perintah ipconfig all. Nah, di sini bisa kita lihat perintahnya. Yang pertama itu, jadi DHCP relay agen ini dapat diverifikasi menggunakan perintah show IPv6 DHCP interface. Nah, jadi di sini akan memverifikasi bahwa antar interface dari G/0/0/1 dapat berada dalam mode relay. Bisa kita lihat ya di sini. Nah, misalnya kan kalau di sini kan client mode ya. Nah, di sini relay mode. Tadi sudah kita konfigurasi ya sebelumnya ya. Jadi relay mode. Nah, selanjutnya di sini yang kedua ini. Nah, jadi pada router 3 itu menggunakan perintah show IPv6 DHCP binding untuk memverifikasi apakah ada host yang telah diberikan IP versi 6-nya. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Jadi perhatikan pada PC 1 ya. Nah, di sini kliennya ada di sini ya. Ini kliennya. Nah, ini alamatnya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita lihat perintah terakhir ya, gunakan ipconfig/all untuk PC1 melihat informasi bahwa PC1 telah diberikan konfigurasi IPv6. Nah, bisa kita lihat di sini. Ya, di sini sudah ya. IPv6 ini dapat, link lokalnya dapat, lalu di sini default gateway-nya dan juga DNS-nya sudah dapat. Nah, seperti itu. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya ataupun dari kelompok kami tentang modul 8 yaitu Slack and DHCP versi 6. Apabila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.